Baik, sambil menunggu PowerPoint di-share, teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Subandi Rianto. Saya kadang-kadang kalau di beberapa tempat dipanggil Subandi, tapi di Jogja biasanya dipanggil Rianto, nama kedua saya gitu. Jadi, yang menarik teman-teman nanti mungkin di antara 4 narasumber yang lain, narasumber kita kan ada 4 ya. Nah, saya ini termasuk narasumber yang paling jauh awardnya 7 tahun yang lalu teman-teman. Yang lain itu kan masih kemarin ada yang 2020 begitu ya, ada yang 2021, bahkan ada yang 2024 gitu. Kalau saya teman-teman itu awardnya 2016 sebenarnya, 2016 ke 2017 gitu. Tapi nanti menarik teman-teman. Kenapa kemarin saya dipaksa Mbak Dina untuk ngisi materi di sini ya gitu. Karena ternyata di antara berbagai materi yang diseleksikan di LPDP itu teman-teman, satu yang tidak berubah itu adalah materi tentang esai. Jadi dari tahun 2016, 2017 sampai sekarang 2024 itu materi soal esai itu selalu ada gitu. Nah, ini nanti yang mungkin teman-teman bisa diperhatikan ya gitu. Jadi introduction dulu teman-teman, saya ini masuk LPDP di tahun 2016 batch 4 ya. Jadi saya pernah nyoba di batch 3. Jadi dulu setahun itu ada 4 batch, ada batch 1, 2, 3, 4. Batch 3-nya saya tidak lolos dan kemudian saya ikut seleksi lagi di batch 4 gitu. Nah, di seleksi zaman saya dulu itu tidak ada yang namanya seleksi SPK. Sistem berbasis kompetensi ya kalau tidak salah, psikologi begitu. Jadi adanya cuman administrasi, kemudian pemeriksaan berkas, kemudian LGD, kemudian diumumkan di ranking itu seperti itu. Itu di 2016 menuju 2017. Kemudian kemarin Mbak Ulan sudah cerita ya, Mas Alfat juga sudah bercerita bahwa terjadi perubahan banyak hal, tapi di antara banyak hal seleksi itu yang tidak berubah adalah adanya seleksi berkas begitu. Nah, nanti di slide kedua teman-teman, di sini saya karena diminta untuk Mbak Dina membantu teman-teman memahami bagaimana cara menulis SLPDP itu. Di slide saya itu sistemnya seperti ini teman-teman. Slide-nya akan maju membahas soal teknis dan kemudian kita mundur membahas soal substantif begitu ya. Jadi nanti bisa diperhatikan. Nanti kalau ada yang kurang kita diskusi saja di bagian akhir begitu. Jadi itu yang pertama teman-teman, di LPDP itu eh, esai itu memegang kunci yang salah satu yang paling penting ya di antara wawancara dan sebagainya. Karena teman-teman ketika wawancara biasanya kan ada asumsi nih. Nah, kadang-kadang ada asumsi nih, saya cuma wawancara cuma setengah jam gitu kan, akhirnya mereka bingung kan, ada temennya yang wawancara 45 menit, ada yang wawancara 15 menit gitu. Jadi sebenarnya poin-poin tadi salah satunya kemudian dipertimbangkannya di esai begitu. Nah, saya lanjut ke PowerPoint yang kedua teman-teman ya, perkenalkan saja. Saya dulu PK 108. Ini nanti mungkin juga teman-teman akan sering temui bahwa ketika kita mendaftar PK itu bisa digeser-geser gitu loh. Jadi saya dulu pernah terdaftar di PK 90. PK 90 itu akhirnya diisi oleh Budi, teman-teman Budi dosen, dan kemudian akhirnya saya diloncat lagi di PK 108. Oke. Jadi saya lanjut teman-teman di PowerPoint saya yang kedua, karena saya bicara soal esai, saya akan bicara soal teknis teman-teman. Esai itu paling penting adalah jangan terlalu banyak ngalor ngidul. Jadi ini kembali lagi. Kalau ngalor ngidul itu teman-teman perlu belajar bagaimana mengefektifkan paragraf gitu. Misalnya gini ya, saya memberikan perkenalan nih. Ini menggunakan sudut pandang orang ketiga. Subandrianto, numpang lahir di kota Yogyakarta atau di kota pendidikan Yogyakarta. Kalau teman-teman tulis kota pendidikan Yogyakarta itu terlalu panjang. Kan kalau di LPDP itu kan ada 2000 kata ya. 2000 kata itu sangat sempit sekali, 4 sampai 5 halaman. Teman-teman harus ngasih kontribusi di Indonesia, rencana studi, rencana pasca pulang dan sebagainya gitu. Jadi 2000 kata itu sangat sempit. Jadi teman-teman harus bisa mengefektifkan kata-kata yang disajikan dalam esai begitu. Nah, di paragraf pertama saya bicara soal masa kecil saya besar perantauan di Bogor dan Surabaya. Kalau teman-teman itu nanti nulis di esai tadi, coba diperhatikan ada beberapa kata-kata yang terlihat sangat bahasa Indonesia itu pleonasme. Pleonasme itu terlalu tidak penting gitu loh. Misalnya tadi di kota pendidikan Yogyakarta, ya kota pendidikannya dihapus saja. Jadi numpang lahir di Yogyakarta. Kemudian besar, nah kemudian ini ya harus dihapus saja nih gitu loh. Oh kecepatan ya. Oke, saya perlambat ya teman-teman itu. Memang belum ada share screen-nya, sudah ada Mbak share screen-nya. Sudah ada ya teman-teman itu. Saya perlambat ya teman-teman. Yang kedua adalah eh, kemudian besar di perantauan Bogor dan Surabaya selama 10 tahun untuk menempuh pendidikan sekolah menengah hingga perguruan tinggi. Nah, kalau teman-teman perhatikan, kata-kata pendidikan itu mengulang 2 kali, ya kan? Ini kalau teman-teman sering nulis paragraf pertama biasanya seperti itu gitu. Tapi kalau teman-teman menulis esai di LPDP itu sangat tidak bagus gitu karena mengulang kata yang sama. Saya sering mereview beberapa esai yang ditulis teman-teman itu seringkali tadi mengulang kata yang sama, itu menghabiskan kata-kata, menghabiskan 2000. Jadi kalau teman-teman punya kesempatan mengisi satu slot 2000 itu
hanya terkurang untuk hal yang tidak penting begitu ya. Itu. Kemudian selanjutnya di paragraf kedua saya bercerita tentang pendidikan saya. Jadi kalau teman-teman bercerita tentang pendidikan, usahakan tulis sesuatu yang tidak ada dalam CV. Kalau teman-teman nulis tentang S1 Ilmu Sejarah dari Universitas Airlangga itu sudah ada di CV. Tapi kalau itu sekiranya perlu disampaikan, ya sampaikan aja sarjana dari Universitas Airlangga Surabaya. Tidak perlu sarjana ilmu sejarah, ilmu pendidikan dan sebagainya. Itu nanti juga bisa disampaikan di CV kan. Pewawancara juga bicara soal membaca CV kan ya begitu. Terus kemudian organisasi, kalau orang sudah tahu eksekutif mahasiswa itu BEM, ya sudah badan eksekutif mahasiswanya itu dihapus saja. Jadi 3 kata itu akan sangat berarti ketika teman-teman nanti nulis di 2000 kata. Selanjutnya di paragraf ketiga teman-teman, uh, saya bicara soal prestasi. Kalau kemarin Mbak Wulan sudah menyampaikan ada banyak prestasi yang bisa disampaikan, itu kalau saya menyarankan tambahan adalah prestasi itu dijejer dari yang misalnya dari tahun periode urutan tahun gitu loh. Misalnya 2021, 2011, 2012, 2013 terus ke sana ke sini gitu loh. Itu sangat memudahkan kita untuk menulis. Terus sekali lagi jangan pernah mengulang yang namanya kata-kata yang sama. Awardi diulang 2 kali begitu dan sebagainya. Di bagian terakhir teman-teman saya bercerita tentang pasca kampus saya. Pasca kampus itu sama seperti yang saya sampaikan di atas tadi, fokus pada apa yang kita kerjakan, kemudian nanti kita mau ngapain, kemudian prestasi kita apa, selesai di situ. Jadi di perkenalan saya ini saya memberikan contoh bagaimana menulis 1 sampai 4 paragraf yang efektif dan efisien. Dari sini kan teman-teman tahu ya bahwa saya itu pendidikannya di mana, besar di mana, prestasinya apa, selesai di situ. Jadi kalau orang baca itu dalam waktu 1 menit itu udah tahu, oh Subandirianto itu seperti ini, selesai. Jadi tidak mengulang lagi Awardi S1, Awardi Bakti Nusa, Awardi Bidik Misi dan sebagainya. Cukup bidik misi aja begitu. Nah, uh, di bagian akhir poin-poin paling penting ketika teman-teman membuat sebuah esai itu adalah draft kerangka dulu teman-teman. Jadi jangan kemudian langsung nulis. Kalau langsung nulis itu ada beberapa orang yang seperti itu, tapi biasanya tidak efektif. Jadi bikin draft dulu, kemudian setelah itu draft itu dijadikan panduan untuk menulis semuanya, kemudian dibaca ulang, kemudian diteliti lagi pointer-pointer paling penting. Pointer-pointer paling penting itu apa teman-teman? Yang saya berikan uh, cetak tebal ini. Jadi di paragraf pertama saya mau bercerita tentang Yogyakarta, Bogor dan Surabaya. Nah, itu kasih poin terpenting. Ini nanti harus saya sampaikan. Ini nanti harus masuk dalam esai saya gitu loh. UNER harus diketahui orang lain nih gitu loh. UGM harus diketahui kan gitu. Nah, ini pointer-pointer penting ini nanti teman-teman bikin di dalam sebuah Microsoft Word. Kalau kemarin Mas Rahmatullah sudah menyarankan pakai Microsoft Word ya, itu nanti teman-teman silakan dibikin dulu, baru kemudian nanti dipindahkan ke dalam aplikasi LPDP. Yang terakhir itu teman-teman, yang ketiga ya, yang ketiga teman-teman coba dicek lagi apakah ada kata-kata yang tidak efektif dan efisien. Nanti teman-teman belajar nih, kata-kata yang tidak efektif dan efisien, mengulang kata-kata yang sama, yang dari di itu seringkali teman-teman mengulang kata-kata yang sama, itu akan menghabiskan ruang. Kalau kemarin Mas Rama sudah mengingatkan bahwa spasi dan tanda baca itu termasuk, teman-teman akan menghabiskan waktu, menghabiskan ruangan untuk kata-kata yang tidak penting gitu loh. Yang terakhir itu penggunaan sudut pandang. Kadang-kadang ada narasi esai yang menggunakan sudut pandang pertama. Sudut pandang pertama itu saya, atau kalau sudut pandang ketiga itu menggunakan penyebutan orang lain. Subandirianto ini penyebutan POV ketiga. Tapi biasanya kita menyarankan untuk pakai POV yang pertama karena kita menjelaskan kepada LPDP bahwa siapa kita begitu. Begitu ya untuk slide pertama. Slide yang kedua, ini di sebelah kiri saya teman-teman itu ada tulisan saya ketika saya S2 dulu. Jadi mungkin kalau teman-teman nanti berpikir kan, wah kalau untuk nulis di koran ini harus punya pengalaman yang sangat panjang. Iya, saya untuk tahun-tahun. Tapi kenapa esai? Yang menjadi pertanyaan saya adalah kenapa esai itu selalu menjadi aplikasi yang dimasukkan dalam seleksi beasiswa? Ini menjadi pertanyaan, kan tidak semua orang bisa nulis nih gitu kan. Tidak semua orang bisa menyajikan dalam bentuk tulisan kan begitu. Ini Mbak Operator di slide kedua, slide ketiga. Lanjut ya, jadi kalau di esai itu teman-teman kan nanti kan bertanya-tanya ya, ini kenapa beasiswa semuanya harus pakai esai kan gitu. Karena jawabannya ada di bawah-bawahnya itu teman-teman. Karena pertama, esai itu menjadi indikator ukuran teman-teman dalam menyajikan argumentasi di dunia perkuliahan. S2, S3 itu yang diukur adalah artikel, ya kan begitu ya. Publikasi, Scopus, Sinta, riset, argumentasi dalam diskusi itu akan selalu ada. Nah, itu yang disebut kenapa di beasiswa, semua beasiswa ya, setahu saya yang beasiswa yang bergengsi-gengsi gitu, itu biasanya menggunakan esai sebagai salah satu
seleksinya gitu loh. Jadi esai ini mengukur kemampuan menyampaikan argumentasi. Kalau teman-teman nulisnya masih belum bagus, nanti biasanya di jurnalnya itu juga acak-adut, nggak jelas kemana-mana. Materinya apa, substansi masalahnya apa, itu tidak jelas gitu. Salah satu yang paling sederhana itu teman-teman kalau pernah ikut academic writing IELTS, itu ada di sana. Kenapa IELTS itu menggunakan academic writing ya? Jadi diberikan satu masalah, atau dia disuruh menceritakan sebuah masalah dalam kosakata yang dia punya sendiri gitu. Di IELTS kan begitu ya. Nah itu salah satu tujuan ketika kita berkuliah di pasca sarjana atau postgraduate gitu. Yang selanjutnya adalah essay ini menjadi pendukung teman-teman, karena tidak semua materi tergambar dalam wawancara dan CV. Jadi kalau teman-teman sekiranya tidak ada yang dalam CV, perlu saya jelaskan dalam essay, jelaskan di sana. Nanti saya berikan contoh teman-teman. Jadi ada beberapa essay itu yang menyampaikan soal pengalaman hidup. Pengalaman hidup yang impactful ya. Impactful itu yang tidak semua orang bisa mengalami, itu unik gitu loh. Misalnya kalau teman-teman di Indonesia Timur itu kalau mereka mau ikut les bahasa Inggris itu misalnya harus naik perahu misalnya begitu. Itu impactful diceritakan karena tidak mungkin diceritakan di CV gitu kan. Nah, itu diceritakan di sana. Selanjutnya adalah esai ini menjadi cerminan atau gaya bahasa. Kalau teman-teman menggunakan esai lokal atau gaya bahasa kita sehari-hari di lokal di daerah gitu, itu kan seringkali tidak bisa dipahami semua orang kan begitu. Tapi ketika teman-teman bisa menyampaikan esai dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, terstruktur, komprehensif, semua orang itu bisa memahami. Makanya ketika teman-teman nanti berbicara, berargumentasi, menggunakan publikasi itu semua orang di Indonesia terutama ya kalau bahasa Indonesia itu bisa memahami. Yang terakhir adalah essay ini bisa memberikan gambaran teman-teman tuh punya potensi di mana, teman-teman bisa menyajikan potensi itu atau tidak gitu loh. Atau teman-teman itu meyakinkan LPDP bahwa saya ini pantas loh gitu loh dengan adanya essay tadi gitu loh. Pantasnya ngapain? Ya karena saya punya kemampuan. Kemampuannya di mana? Tidak hanya di CV tapi juga di essay gitu. Ya, uh, selanjutnya di, tiga. Nah, ini di slide ketiga ini sampai kembali bahwa seperti yang tak sampaikan tadi bahwa saya salah satu narasumber mungkin yang terbaru ya dari hari ini sekarang 2015 berguna. Tapi di antara semua sekarang ada SPK. Kalau sekarang kan ada administrasi, SPK, kemudian ada LGD dan sebagainya. Baru substansi ya pengumuman. Next slide. Ngelak ini kayaknya. Nah ini ya teman-teman putus-putus. Suaranya putus-putus. Sudah putus-putus nggak? Masih putus-putus nggak? Sepertinya sudah aman, Mas. Ya, oke. Jadi kalau ngomong pendek enggak, pas panjang putus-putus. Oke, kita ngomongnya pelan-pelan aja. Mbak Dina bisa lanjut ke slide selanjutnya ya. Oke, teman-teman, tadi saya sudah sampaikan di awal kalau esai ini menjadi syarat LPDP yang tidak pernah berubah ya, atau dalam bahasa kita personal statement. Personal statement itu tadi menyampaikan proyeksi kita mau kemana, kontribusi kepada Indonesia, dan kemudian rencana strategi perkuliahan. Jadi saya akan bandingkan dengan beberapa beasiswa lain teman-teman. Salah satunya adalah beasiswa bergengsi Amerika, Aminef, Fulbright ya dari Dikti, British Chevening, Australia sama LPDP. Itu semuanya ternyata menggunakan esai.
kalau teman-teman bisa baca di sebelah kiri ini Aminef itu untuk S2, dia meminta kita menyampaikan soal personal statement. Personal statement itu siapa kamu, kemudian kamu nanti mau ngapain gitu kan. Kemudian kamu punya kemampuan apa sih kan gitu. Nah, itu disampaikan di personal statement. Kemudian yang di chevening itu juga begitu. Chevening ini beasiswa yang sangat ketat teman-teman ya, karena setahu saya seleksinya berlapis dan kemudian kuliahnya cuma 1 tahun di Inggris gitu kan. Jadi di situ dia harus menyampaikan juga bahwa kamu harus bisa mendemonstrasikan tentang apa kemampuanmu dalam aplikasi tadi. Biasanya nanti ada personal statement di bawah dan personal statement di British Chevening itu setahu saya lebih pendek sekitar 700 sampai 1000 kata. Jadi dalam 1 sampai 2 halaman teman-teman harus bisa menyajikan teman-teman pantas untuk mendapatkan beasiswa. Nah, beruntungnya LPDP itu kan 2000 kata ya. 2000 kata itu 4 sampai 5 halaman gitu. Yang sebelah kiri bawah ini Australia Awards dari Australia. Nah, ini menariknya nanti teman-teman begini. Kalau di Australia itu seringkali esai yang pernah saya baca itu biasanya teman-teman dari Indonesia Timur ya, karena Australia itu mereka mengalokasikan untuk teman-teman di Indonesia Timur gitu. Jadi esai-esai mereka itu biasanya esai-esai tentang advokasi. Advokasi tentang kekerasan seksual, advokasi tentang gender, bagaimana mereka membangun pusat studi rehabilitasi begitu dan sebagainya. Nah, itu yang saya sebut sebagai esai yang memiliki nilai gitu loh. Jadi teman-teman punya perjuangan apa itu diceritakan. Teman-teman, oh aku mendirikan taman bacaan nih di sekolahku dulu gitu loh, atau di kampungku dulu, ya sampaikan di situ. Nah, kemudian kalau di LPDP kan ada 3 ya teman-teman, komitmen kembali ke Indonesia, rencana studi dan rencana kontribusi. Nah, ini yang nanti teman-teman bisa kolaborasikan atau elaborasi lagi ketika teman-teman akan menulis esai gitu. Itu untuk PowerPoint selanjutnya, slide selanjutnya Mbak Dina. Oke, oke. Saya akan berikan salah satu teknik cara menulis esai LPDP teman-teman. Jadi sebelum kan kadang-kadang teman-teman bingung ya, saya menulisnya kayak seperti apa. Nah, saran saya teman-teman bisa cari nih di internet. Internet itu sekarang sudah banyak teman-teman yang award di LPDP juga udah banyak ya, hampir lebih dari ribuan. Mereka sering nge-share contoh-contoh esai itu. Nah, teman-teman esai itu silakan dikumpulkan, kemudian dipilah-pilah sesuai dengan targetan teman-teman. Kalau teman-teman reguler, itu silakan dibaca. Teman-teman afirmasi silakan dibaca. Teman-teman targeted silakan dibaca gitu. Karena nanti ketika teman-teman tidak punya contoh, nanti teman-teman bingungi. Bingung itu gini. Saya sering mendapat pertanyaan, Mas nanti kalau kayak gini gimana ya? Soalnya kata kayak gini gitu loh. Jadi akhirnya tidak jelas. Informasi itu saling simpang siur kan ya gitu loh. Saya dulu juga begitu teman-teman. Ini saya nanya A begini, tanya B begitu gitu loh. Jadi nanti ketika teman-teman mengumpulkan banyak bahan data, banyak contoh-contoh esai yang sudah ada itu nggak hanya di Google ya teman-teman, tapi di media sosial saya lihat Instagram itu banyak selebgram dan influencer yang alumni LPDP, mereka juga nge-share soal artikel-artikel esai yang mereka tulis kan begitu. Nah, setelah teman-teman baca, teman-teman kemudian membuat draft kerangka. Draft kerangka itu dalam bentuk listicle. Jadi komitmen kembali ke Indonesia ngapain aja. Cari yang sama nih misalnya, sama tapi beda ya. Misalnya sama itu kerangkanya. Oh, dia bicara soal begini begitu dan sebagainya kan begitu. Itu silakan di list. Rencana posko studinya ngapain kan begitu. Ini yang sangat teknis kan begitu ya teman-teman. Jadi kalau bisa seperti itu akan sangat memudahkan teman-teman yang tidak mempunyai background menulis. Nah, itu nanti seperti itu ya. Itu nanti mungkin pertanyaan-pertanyaan selanjutnya saya jawab di sesi tanya jawab. Nah, selanjutnya karena esai LPDP itu 2000 kata atau 4 sampai 5 halaman, sama seperti kalau teman-teman nulis di koran. Nulis di koran itu cuma 500 kata, teman-teman. 500 kata itu 1 halaman. Jadi kayak tadi saya nulis di KR atau saya pernah nulis di Republika, teman-teman, 700 kata itu, teman-teman harus bisa memastikan ide gagasan yang akan diajukan itu masuk dalam 700 kata tadi gitu loh. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, coba buatlah narasi, kerangka, kemudian cek antar sambungan tadi kerangkanya dan pastikan tidak ada kata-kata pengulangan. Kalau Mas misalnya kalau ada kata pengulang yang sama menurut kita penting, itu coba carikan kata pengganti atau sinonim. Ya, itu paling penting tuh. Jadi kalau di dalam IELTS, academic writing, itu yang dinilai adalah seberapa jauh kita menggunakan vocabulary yang berbeda gitu loh. Jadi vocabulary-nya nggak sama terus. Masa kita bicara soal apa namanya sakit sick gitu kan, setahu saya kan sick itu kan ada banyak variasi penyebutannya ya, vocabulary-nya kan begitu. Nah, sama dengan esai di LPDP itu coba digunakan kata-kata yang variasi, tidak itu melulu gitu loh.
Awardi. Awardi itu kan kita selalu begitu ya. Awardi, 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 awardi. Coba kata-kata sinonim yang sama dengan awardi apa? Teman-teman mesti kadang-kadang nggak tahu karena terlalu banyak informasi tentang awardi. Jadi kalau teman-teman cari tahu, ternyata ada kata lain awardi itu namanya karya siswa. Nah, penerima manfaat. Nah, ini kan kata-kata lain kan ya, yang tidak mengulang gitu loh. Kalau mengulang, teman-teman sudah bahas, saya jadi awardi bidik misi di S1, dan saya menginginkan atau berkesempatan menjadi awardi LPDP. Ini kalau teman-teman tidak sensitif, ini sangat tidak nyaman ketika dibaca gitu loh, karena mengulang kata-kata yang sama. Kalau teman-teman ubah, misalnya kayak saya pernah menjadi awardi atau saya pernah menjadi penerima manfaat bidik misi di ketika kuliah S1 dan saya berharap bisa menjadi awardi LPDP di ketika S2. Ini kan kata-katanya enak ya. Ada perubahan variasi kata-kata. Itu sama seperti ketika academic writing di IELTS. Itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kalau teman-teman menggunakan prestasi itu, coba menggunakan prestasi yang secukupnya. Karena di essay itu 2000 kata, jadi jangan kemudian terlalu semua dimasukkan. Karang Taruna dimasukkan itu kalau di CV boleh silahkan gitu. Tapi kalau di essay jangan. Kalau di essay itu teman-teman mana prestasi yang sekiranya related atau sesuai dengan misalnya nih ya. Karena teman-teman misalnya kemarin saya ada yang nulis epidemiologi tentang penyakit gitu ya. Misalnya dia ketika S1 pernah ikut di apa namanya yang program Kementerian Kesehatan itu yang Nusantara keliling-keliling itu coba disampaikan itu. Karena ketika kamu dapat karya siswa sebagai pelita Nusantara misalnya keliling Indonesia untuk mengedukasi tentang penyakit itu dan kemudian ceritakan bahwa pemerintah itu ternyata punya prioritas program untuk pemberantasan penyakit menular, stunting misalnya gitu loh. Dan kemudian saya berkeinginan untuk S2 di ilmu gizi atau ilmu kesehatan. Jadi related yang ditulis itu koheren atau chemistry. Koheren itu dalam bahasa Indonesia itu nyambung satu sama lain gitu. Jadi jangan sampai essay yang 2000 kata itu bicara soal Karang Taruna, bicara soal S1 teman-teman apa namanya tidak ada relasinya dengan yang disajikan di dalam esai gitu. Kalau itu ditulis di CV silahkan. Kemarin kan Mbak Wulan dan Mas Alfat sudah mungkin menjelaskan itu ya teman-teman. Di CV kan tidak ada batasannya kan gitu loh. Tapi kalau di esai ada batasannya, teman-teman perlu perhatikan, perlu berikan atensi yang khusus gitu loh. Itu. Nah, eh, nah ini selanjutnya adalah teman-teman perlu nih. Jadi selain menulis esai, teman-teman juga perlu pelajari atau kalau dalam bahasa kita itu namanya mengukur medan. Jadi teman-teman misalnya gini, saya berikan contoh ya. Disiplin ilmu saya itu S1 ilmu sejarah. Ilmu sejarah itu kalau orang-orang bertanya kan, terus hubungannya dengan pemerintah apa Mas gitu kan? Sejarah itu waktu itu program prioritasnya kecil teman-teman. Jadi yang dibanyakin adalah teknik kan gitu. Nah, kalau kita kalau kita mau melihat program-program pemerintah yang berhubungan dengan kita, coba cari RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah. Jadi itu nanti kita kaitkan tuh, misalnya kayak teman-teman di ilmu gizi, ternyata Indonesia itu menghadapi stunting loh. Nah ini akan menjadi fokus saya ketika nanti kuliah, saya belajar di UGM misalnya. Saya akan mempelajari proses bagaimana menangani stunting. Dan ketika nanti saya kembali, misalnya saya kembali ke Lampung, saya kembali ke Nusa Tenggara, saya pengen ada namanya pusat rehabilitasi atau pusat edukasi tentang stunting kan gitu. Nah, dengan related seperti ini teman-teman, LPDP ini kan beasiswa pemerintah ya. Ya pastinya kita harus mensupport pemerintah kan begitu. Sama seperti ketika saya dulu menulis tentang ilmu sejarah. Jadi saya sampaikan tuh di essay saya bahwa sejarah itu sekarang sudah menjadi uh, overclaim. Kita tuh sekarang nulis sejarah untuk hoax gitu kan ya. Kita sejarah menulis untuk sesuatu yang mengadu domba. Mungkin ketika teman-teman pemilu itu kan kemarin sejarah itu semua penulisan sejarah jadi ngawur kan begitu. Itu saya sampaikan bahwa saya punya tugas untuk memperbaiki penulisan-penulisan sejarah itu menjadi lebih baik gitu loh. Nah, coba nanti teman-teman pelajari lagi sesuai dengan bidang ilmu yang akan teman-teman tulis dan akan masuki. Selanjutnya adalah tulislah kontribusi yang realistis. Banyak kita seringkali asumsinya itu terlalu panjang. Kadang-kadang itu bukan tidak disukai ya. Kadang-kadang teman-teman kalau bertemu dengan pewawancara yang mungkin dia tuh simis gitu kan, itu susah gitu. Saya akan membantu presiden di 2025 gitu. Itu terlalu jauh teman-teman. Ya, kecuali teman-teman kerja di kantor pemerintahan. Kecuali kayak kemarin saya mengevaluasi atau mereview salah satu esai teman saya yang kerja di ASN ya, di Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara. Dia cerita, 5 tahun lagi itu saya bisa jadi eselon berapa kan gitu tuh. Tugas saya itu nanti akan memberikan advice ke staf ahli menteri. Itu dimasukkan nggak masalah. Itu jelas gitu, 5 tahun ke depan dia jadi staf ahli menteri, dia akan memberikan advice soal pengamanan aset negara kan gitu. Itu nggak masalah. Tapi kalau teman-teman pekerjaannya masih swasta, kemudian
2025 saya pengen jadi tenaga ahli menteri, itu terlalu jauh teman-teman. Saran saya, esai itu sesuatu yang membumi. Jadi kalau CV itu prestasinya banyak tidak masalah, tapi ketika bicara soal esai, coba sedikit membumi gitu. Bisa dipahami ya itu. Selanjutnya Mbak Dina. Nah, ini saya berikan salah satu atau salah dua contoh ketika teman-teman membuka sebuah tulisan di esai. Karena biasanya ketika saya membaca esai itu pembukaannya itu sangat ini kaku ya. Kakunya itu begini, misalnya kayak perkenalkan nama saya Subandi Rianto, itu sangat kaku, itu anak S1. Coba teman-teman sedikit naik dengan menggunakan variasi-variasi tulisan. Misalnya kalau kita sarankan tadi menggunakan sudut pandang, POV itu sudut pandang ya, point of view orang pertama itu menggunakan kata sapaan saya. Jadi teman-teman bisa mengutip tuh kata-kata pahlawan Indonesia. Muhammad Hatta mengatakan begini-begini, terus pernyataan ini ternyata relate dengan saya yang lahir dan besar di Sumatera Barat gitu kan. Karena Hatta mengatakan bahwa apa dan sebagainya gitu. Itu bisa jadi pembukaan satu kalimat atau dua kalimat saja. Jadi ketika orang membaca itu tidak membosankan, ya. Atau yang kedua, ini karena orang ketiga bisa juga diganti dengan menggunakan kata sapaan saya gitu loh. Misalnya mengenyam pendidikan adalah barang mewah. Dulu 10 tahun yang lalu gitu kan. Karena saya ketika kuliah S1 misalnya harus jalan kaki selama 1 kilometer kan begitu. Jadi variasi-variasi pembukaan essay ini teman-teman sebenarnya dalam beberapa hal tidak terlalu penting, tapi menurut saya penting karena orang membaca itu, para pewawancara itu membaca 30 esai gitu kan per hari. Mungkin mereka bosan kalau perkenalkan nama saya Budi Rianto, terus selanjutnya eh, perkenalkan saya Budi Rianto lulusan S1 UIN kampus mana kan itu. Ini kan sangat sangat tidak variatif ya gitu loh. Esai itu adalah menjual kita, menyajikan bagaimana kita punya kemampuan dan menyampaikan ke mereka bahwa meyakinkan mereka LPDP sebagai beasiswa pemerintah bahwa mereka itu pantas untuk memberikan beasiswa ke saya. Saya pantas dikasih beasiswa gitu loh. Ini tulisan saya seperti ini gitu. Gitu ya. Selanjutnya, slide selanjutnya. Oke. Nah, ini selanjutnya adalah ada beberapa teknik-teknik dalam menyambungkan. Dalam bahasa Indonesia namanya koherensi, teman-teman. Jadi menjahit. Jadi kalau teman-teman jahit baju itu kan harus selaras ya. Jadi biar nggak bolong di atasnya. Saya seringkali mereview esai itu teman-teman, paragrafnya belum selesai ngomong apa, itu sudah ngomong yang lain gitu loh. Ini nggak nyambung. Misalnya ya, ini tak kasih contohnya. Muhammad Hatta itu mengatakan bahwa Indonesia itu adalah salah satu negeri yang pantas untuk dicintai. Terus kemudian teman-teman menyampaikan bahwa pernyataan ini related dengan saya. Karena kenapa? Karena saya lahir di pelosok kampung yang kecil, misalnya ceritakan di Sumatera Barat. Terus ketika ada gelombang reformasi 98, terjadi perubahan politik kan gitu loh. Orang-orang yang tadinya tidak melek politik, akhirnya melek. Mereka mengakses pendidikan, ada banyak beasiswa. Nah itu ceritakan tuh. Kemudian di slide selanjutnya, maksud saya di paragraf selanjutnya, teman-teman ceritakan tuh kalau ternyata kemudian perubahan politik negara itu mempengaruhi roda ekonomi keluarga. Ini kan nyambung ya. Jadi bukan kemudian hari ini bicara soal Hatta, Sumatera Barat, kemudian yang kedua, saya lulusan S1 Universitas Andalas Padang. Ini nggak nyambung. Kita tahu maksudnya, kita mau menceritakan tentang kampus gitu loh. Tapi teman-teman perlu mencari yang namanya koherensi. Jadi ketersinambungan antar paragraf itu. Jadi ketika membacanya itu enak gitu loh. Kalau teman-teman makan itu, makan roti itu enak gitu loh. Makan roti ini roti, kemudian di dalamnya ada uh, coklatnya gitu. Tiba-tiba di dalam coklatnya ada batu. Ini kan nggak nyambung kan ya. Nah ini teman-teman perlu memperhatikan. Yang perlu diperhatikan adalah kalimat terakhirnya. Dan kalimat pertama ketika di paragraf selanjutnya. Begitu. Selanjutnya adalah kalimat terakhir itu bisa juga diberikan yang namanya kata sambung. Kata sambung itu nggak cuma dan, daripada, di, itu seperti itu teman-teman. Tapi dari perubahan politik itu, koma, gitu kan. Dari peristiwa itu, koma. Nah itu, jadi kata sambungnya itu jelas. Jadi nggak cerita soal reformasi 98, gelombang perubahan, kemudian tiba-tiba langsung mengakses pendidikan demokrasi terbuka. Itu nggak nyambung teman-teman. Nah ini yang perlu diperhatikan nanti. Jadi 4 halaman setelah ditulis, dibaca lagi per paragraf, per kalimat. Kalau ada highlight yang perlu digarisbawahi, silakan digarisbawahi. Gitu. Gitu ya, bisa dipahami semoga. Selanjutnya, Mbak Dina. Oke, ya ini yang paling penting teman-teman. Yang lainnya juga penting, tapi ini saya selalu mengingatkan lagi. Jadi ketika teman-teman menulis esai, tolong perhatikan ada beberapa hal yang perlu di-highlight. Di-highlight itu bukan ditampilkan ya. Kalau kata dalam kalimat bahasa Indonesia itu kalimat inti atau kata inti.
atau dalam bahasa Jawa itu meaningful. Meaningful tuh ini loh yang mau saya jual begitu loh teman-teman. Misalnya teman-teman menyajikan soal eh, mendirikan rumah baca, mendirikan taman bacaan, atau saya pernah menjadi bagian dari orang-orang yang dikirim pemerintah ke SM3T di pedalaman Papua. Itu membuat saya jadi lebih paham soal arti Indonesia. Nah, itu sampaikan. Nah, ketika menyampaikan bahasa-bahasa seperti itu teman-teman, itu gunakan kalimat-kalimat yang positif. Ini saya sampaikan. Kenapa begitu? Karena yang membaca ini reviewer itu yang menginginkan Anda ini jadi masa depan Indonesia gitu loh. Bukan masa depan yang oke mengkritik nanti itu boleh nggak masalah gitu ya. Tapi bukan madesu seadanya. Saya pernah mereview salah satu esai itu seadanya gitu loh teman-teman. Saya pengen jadi ini, saya pengen jadi itu gitu loh. Terus apa yang kamu tampilkan dalam esaimu? Nggak ada. Nah, kalimat-kalimat positif itu perlu disampaikan karena apa? Karena memberi keyakinan bahwa teman-teman itu siap bergabung dalam gerbong perubahan gitu loh. Kayak kampanye jadinya kan gitu. Misalnya gini, ketika saya dikirim ke pedalaman Papua melalui SM3T, saya merasa saya mendapatkan wawasan baru. Nah, ini kan positif kan ya? Bukan kemudian menceritakan ketika saya dikirim ke Papua, saya ngelihat ketimpangan sosial yang sangat tinggi. Oh iya itu nggak apa-apa gitu loh. Terus akhirnya pemerintah nggak becus dan sebagainya. Itu mesti nggak lolos kan begitu ya. Jadi sampaikan aja kalimat-kalimat positif yang sekiranya itu bisa membuat teman-teman optimis, percaya, dan bisa menjadi bagian dari perubahan tadi gitu. Itu saya kira teman-teman Mbak Dina, slide terakhir dari saya. Terima kasih. Semoga nanti bisa menginspirasi teman-teman semua. Bisa selanjutnya kita ada diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.